Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saza semuanya? Semoga masih tetap semangat di rumah, tidak bandel, tidak main-main keluar, tidak apalagi ya. Pokoknya tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Kemudian tetap nurut sama orang tuanya ya. Oke, karena kita mengalami pertambahan pengabdian di rumah, maka materi kita juga harus ditambah untuk tugas di rumahnya ya. Nah, untuk bahasa Indonesia kan kita telah menyelesaikan materi kita untuk satu semester ini. Dimulai dari teks fabel, kemudian ada surat resmi dan surat pribadi atau surat dinas juga. Kemudian ada kita kemarin merangkum buku non-fiksi, terakhir itu reduplikasi. Nah, karena semua itu telah sudah jelaskan, juga sudah dicatatkan kemarin, maka di pertemuan kali ini Saza hanya ingin mereview materi yang telah kita pelajari, karena menjelang ini juga ya ujian semester kita besok, jadi materi itu harus direview kembali. Oke, di pertemuan kali ini Saza ingin mereview materi tentang fabel dulu. Fabel ya untuk pertemuan ini. Fabel. Oke. Seperti yang telah kita ketahui bersama, fabel itu merupakan bagian dari dongeng. Nah, dongeng itu apa lagi, Za? Dongeng itu salah satu jenis karya sastra lama yang berupa cerita fiksi. Fiksi ya, fiksi itu yang bersifat hayal. Yang ceritanya itu hanya ada di pikiran pengarangnya. Jadi hanya pengarangnya yang bisa menyelesaikan cerita itu, karena hayalan seseorang dengan orang lain itu kan berbeda-beda ya kan. Jadi dongeng ini termasuk salah satu cerita hayal atau cerita fiksi. Nah, dongeng ini dia ada 4. Yang pertama itu ada legenda, ada cerita rakyat, ada mitos atau mite, ada fabel. Ya, yang kita pelajari itu kemarin, cerita rakyat, legenda, mitos, dan fabel. Nah, sebelum sampai ke fabel, saya ingin menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis dongeng ini. Legenda itu adalah cerita atau dongeng yang berisi tentang asal-usul suatu tempat atau suatu kejadian. Ya, jadi legenda ini dia menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau suatu kejadian. Contohnya asal-usul Danau Toba. Jadi ada legendanya, ada ceritanya sebelum terbentuk Danau Toba itu. Atau asal-usul belah batu Betangkuk. Nah, itu termasuk dongeng tapi dalam jenis legenda. Ya, karena menceritakan asal-usul. Atau asal-usul batu menangis misalnya. Kenapa kok ada batu menangis? Pasti ada asal-usulnya. Itu namanya legenda. Nah, yang kedua cerita rakyat itu cerita yang dipercayai oleh masyarakat di daerah tertentu. Itu penyebarannya dari mulut ke mulut, dari A ke B ke C. Dia itu cerita rakyat ini biasanya untuk diambil hikmahnya, dijadikan pelajaran, pembelajaran. Contohnya Malin Kundang itu termasuk cerita rakyat, karena itu dipercaya oleh masyarakat di Sumbar. Itu ceritanya tentang anak durhaka yang kemudian dikutuk menjadi batu. Itu namanya cerita rakyat. Atau untuk daerah kita di Riau ada namanya Lancang Kuning. Itu namanya, itu adalah cerita rakyat. Lancang Kuning, anak durhaka juga kan si Lancang. Nah, kemudian ada Putri Tujuh, itu juga merupakan cerita rakyat dari daerah Dumai kalau nggak salah kan. Nah, itu semuanya cerita rakyat. Nah, kalau mitos itu lebih kepada cerita yang dipercaya oleh masyarakat di daerah tertentu berhubungan dengan mistis, berhubungan dengan mistis. Contohnya apa ya, lebih kepada misalnya kita kalau lewat kuburan nggak boleh tunjuk kuburan, nanti jarinya bengkok, itu namanya mitos. Atau jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Atau ceritanya jangan potong kuku malam-malam, nanti kukunya berubah jadi kunang-kunang. Nah, itu semuanya mitos, cerita-cerita di daerah tertentu yang berhubungan dengan hal-hal gaib, hal mistis yang tidak bisa
buktikan kebenarannya itu adalah mitos. Kemudian terakhir fabel. Fabel ini adalah cerita dongeng yang tokohnya itu adalah binatang. Jadi seluruh tokoh di dalam cerita fabel ini binatang, karena binatang di situ diceritakan bertingkah laku seperti manusia. Ada yang cerdas, ada yang nakal, kemudian dia bisa berbicara. Yang menjadi bedanya nanti di cerita fabel ini dari cerita biasanya itu latarnya. Kalau fabel ya pasti di hutan, karena binatang banyak di hutan kan. Kemudian apalagi tokoh-tokohnya. Itu pendahuluan tentang fabel ini. Jadi dia merupakan salah satu jenis dongeng. Oke, sekarang kita masuk kepada struktur fabel. Struktur fabel itu ada 4. Yang pertama ada orientasi. Itu adalah bagian pengenalan. Bagian pengenalan ini adalah dia berisi pengenalan tokoh dan latar. Itu namanya bagian orientasi di dalam cerita fabel. Jadi ada 4 struktur. Itu apa sih, Zah? Struktur itu adalah urutan bagian-bagian fabel itu. Pertamanya apa, setelah itu apa, setelah itu apa, bagian-bagian dari fabel itu. Seperti rumah gitu kan, struktur rumah. Pertama ada lantainya, pondasi, lantai, kemudian ada dinding, atap. Nah, itu namanya struktur rumah. Kalau struktur apa ikan suara-suara Honda yang lewat ya, rumah saja tepi jalan. Oke. Nah, fabel ini ada 4 strukturnya. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, bagian orientasi ini bagian pengenalan tokoh dan latarnya. Contoh, ketika kita baca fabel itu kan ada judulnya, misalnya si Kancil dan Kura-Kura misalnya, itu judul. Nah, bagian awal itu orientasi pengenalan tokoh dan latar. Contohnya gini, di sebuah hutan tinggallah seekor kancil dan 2 ekor kura-kura. Di situ kan yang diperkenalkan adalah yang pertama adalah latarnya di sebuah hutan, kemudian tokohnya tinggallah seekor kancil dan 2 ekor kura-kura. Nah, itu namanya bagian pengenalan, itu adalah orientasi. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini di bagian ini ada 2 hal di situ. Yang pertama konflik, yang kedua adalah klimaks di bagian komplikasi ini. Pasiza, konflik dan klimaks. Konflik ini itu adalah bagian awal munculnya masalah. Jadi dia belum bermasalah, tapi awal munculnya masalah. Contohnya ketika misalnya kita cerita tentang kancil dan kura-kura. Kancil dan kura-kura ini di pertengahannya mereka akhirnya adu lari siapa yang cepat. Nah, itu tuh ketika mereka telah melakukan adu lari, itu namanya klimaks, puncak masalahnya. Konfliknya di mana? Awalnya. Kenapa kok ada mereka akhirnya mengadakan adu lari? Awal mula masalahnya apa? Mungkin berawal dari si kancil yang mengejek kura-kura, jalannya lambat, kemudian kancil kan terpancing emosinya seperti itu. Nah, yang ketika kancil mengejek kura-kura ini itu namanya konflik, awal mula masalah. Kalau kita buat contoh lain gini, Zarita suatu hari marah-marah di kelas karena dia kehilangan handphone. Nah, kemudian dia menuduh si A. Kemudian Zarita marah-marah kepada si A. Ketika Zarita marah-marah ke si A itu namanya klimaks. Konfliknya mana? Ketika Zarita kehilangan handphone. Ketika di suatu kelas, Zarita sadar, handphone mana? Tadi perasaan diletak di sini lah, misalnya gitu. Itu namanya konflik, awal mula munculnya masalah. Ketika Zarita kehilangan handphone. Kemudian klimaksnya mana? Klimaksnya ketika datang si B, Zar, tadi Ana lihat si A yang ngambil handphone Saza. Kemudian Zarita langsung nuduh si A. Bawa sini handphone tuh. Enggak Ana dosa, bawa sini ndak. Di toko sama Zarita si A tekan. Nah, itu namanya klimaks, puncak masalahnya. Konfliknya mana? Awal mula masalahnya ketika Zarita kehilangan handphone. Nah, itu adalah konflik. Nah, kan di bagian kedua dari fabel itu ada komplikasi, berisi dari konflik dan klimaks. Konflik awal mula masalah, awal mula munculnya masalah. Klimaks ketika masalah sudah mulai puncak.
udah puncaknya. Kalau orang udah tumbuk-tumbukan orang, nah itu udah puncak masalah tuh. Paham ya? Paham. Kalau paham nanti tanya saja. Nomornya ada. Saya letak nomor di bawah. Terus setelah komplikasi ada bagian resolusi. Ini masalah sudah mulai nampak jalan keluarnya, sudah mulai menurun masalahnya. Misalnya ketika kura-kura tadi sama kancil udah melakukan lomba lari, kemudian kayaknya ini kura-kura yang bakalan menang, udah mulai nampak solusi dari masalah itu. Kalau contoh Kak Zarita kehilangan HP tadi, datanglah misalnya si C, Za, Anda lihat handphone Saza itu ada di bawah meja deh Za, misalnya. Nah, itu namanya bagian resolusi. Udah mulai nampak pencerahan masalahnya itu, udah mulai nampak solusinya. Itu adalah resolusi. Terakhir koda. Koda ini bagian akhir dari sebuah cerita fabel. Itu di situ juga nanti ada amanatnya, endingnya apa, kemudian amanat yang bisa kayak pembaca ambil dari cerita itu apa, itu di bagian koda. Jadi ada yang pertama tadi orientasi, kemudian ada yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Itu adalah struktur fabel. Oke, untuk sementara itu saja penjelasan Saza mengenai materi kita kali ini, pertemuan kali ini. Insya Allah, karena kita liburnya ada sekitar 2 minggu ya, pertemuan selanjutnya minggu depan Saza akan bahas lagi mengenai surat, dan ini merangkum buku non fiksi ya, itu di minggu depan. Nah, tugasnya untuk hari ini setelah Ustazah jelaskan tentang fabel tadi dan dongeng tadi, ada 2 yang Ustazah ingin anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi, cintai ini kerjakan di rumah setelah menonton video Ustazah. Yang pertama, Ustazah ingin kalian menulis legenda tentang daerah kalian masing-masing. Misalnya yang dari Siak, tulis legenda kota Siak, itu apa asal-usul Siak, kok namanya Siak sih, apa asal-usulnya. Kemudian yang dari Tembilahan, legenda Tembilahan, asal-usul terjadinya kota Tembilahan, kok namanya Tembilahan, apa cerita, pasti ada cerita, masing-masing daerah tuh pasti ada ceritanya. Seperti air tiris, kemudian asal-usul air tiris itu apa sih gitu, kok namanya air tiris. Terus Bangkinang, Bangkinang apa sih, kok namanya Bangkinang, pasti ada asal-usulnya. Nah, mumpung di rumah aja, kan ayah di rumah, mungkin ya ibu, atau setidaknya abang kakak di rumah, kalian boleh tanya ke nenek, ke ayah, ke ibu, asal-usul daerah masing-masing. Asal-usul Pasir, Tembilahan, Dumai, Duri, misalnya Bangkinang, Bagan, apalagi ya daerahnya, Pekanbaru, Kampar, Tapung. Nah, apa asal-usul daerahnya itu bagaimana ceritanya. Kalau Saza kan air tiris, Saza kenapa sih nama daerahnya air tiris, Saza tahu ceritanya. Itu berawal dulu dari seorang nelayan. Gak mungkin Saza cerita, nanti panjang video ini. Nah, itu tugas pertama, menulis legenda daerah masing-masing. Yang kedua gampang sih tugasnya, itu berkaitan dengan fabel, karena Saza udah cerita panjang lebar tentang fabel tadi. Yang kedua ini Saza mau kalian membuat ini hikmah cerita yang bisa kalian ambil dari fabel yang pernah kalian baca. Tapi kalian tulis judul fabel ini, tokoh-tokohnya ini, latarnya di mana, kemudian alurnya seperti apa. Kemudian dibuat di bawahnya itu berdasarkan cerita ini. Misalnya kalian buat gini, judul Kancil yang Rakus, itu judul. Latar di hutan, alur maju, tokoh-tokoh kancil, monyet, ikan, misalnya itu tokoh. Di bawahnya amanat dari cerita Kancil yang Rakus ini, bahwasanya bla 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 bla. Tapi sebelum amanat kalian tulis dulu ininya, komplikasinya. Kan ada tokoh tadi, latar, kalian tulis komplikasinya. Komplikasi itu ada konflik dan klimaks tadi. Awal mula masalah
yang muncul dari cerita Kancil yang Rakus itu apa? Yang kedua, klimaksnya, puncak masalahnya apa? Nah kan dari masalah itu kita bisa mengambil hikmahnya nanti, ya kan? Apa hikmahnya itu tentang cerita fabel itu tugasnya ya. Paham nggak sih? Gak paham ya? Saya ulang lagi. Khusus untuk fabel, tugasnya adalah kalian baca sebuah fabel atau yang pernah kalian baca, kemudian kalian tulis di kertas judul fabel itu apa, tokoh-tokohnya apa, latarnya di mana. Kemudian kalian buat awal mula masalah dalam cerita fabel itu seperti apa, kemudian puncak masalahnya apa di dalam cerita fabel itu, dan terakhir buat amanat dari cerita itu apa, hikmah yang bisa kita ambil apa. Tuh, jadi ada dua tugasnya. Yang pertama menuliskan legenda daerah masing-masing, yang kedua menuliskan amanat dari cerita fabel yang pernah dibaca. Ntar kalau kurang paham boleh hubungi Saza tulis nomornya. Oke, itu saja dari Saza. Semoga kalian tetap semangat, tidak banyak mengeluh, banyak-banyak berdoa. Semoga bencana ini cepat berlalu, kita bisa ketemu lagi di sekolah. Karena kalau nggak selesai-selesai besok ketemunya tiba-tiba kalian udah kelas 2 aja, nggak ketemu lagi nanti sama Zarita, ya kan? Jadi banyak doa, semoga bencana ini cepat berlalu, kita kembali ke sekolah, kemudian tetap nurut, banyak-banyak minum air putih, jangan bandel, jangan keluar rumah ya. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.